PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Prokop, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Saur Sepuh, Pesanggrahan Keramat, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak ke-47 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Mantili, Purwaningsih sebagai Bukarti, Doni Firman sebagai Kijara, Iwan Dahlan sebagai Lugina, Petrus sebagai Gotawa, Guntur sebagai Tumenggung Kanta, Wahyudi sebagai Gobin, dan Ading sebagai Gawok. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-47. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan Mulas beri kembung Roma obatnya, Roma obat hijau dengan 6 vitamin, sembuhkan nyeri ulu hati dan sakit kantung hati. Mulas beri kembung Roma obatnya. Ingat, Roma mengamankan mah. Roma, obat mah hijau, produksi Kalbe Farma. Wah, bahaya, wah, bahaya, bahaya. Kesehatan terjamin isinya, oleskan saja kapanan. Kemana ini orang? Kalau kelupaan bisa bahaya nih. Bu, ada apa, Pak? pesenanku dapat nggak? Kalpanak? Dapat dong, Pak. Kan di semua tempat ada yang jual. Itu memang salah satu keistimewaan Kalpanax, Bu. Salah satu? Iya. Keistimewaan lain apa sih, Pak? Kecuali botolnya lebih baik. Kalpanax sudah belasan tahun terbukti ampuh untuk membasmi panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Hebat, ini baru papiku. Ampuh khasiatnya, terjamin isinya, oleskan saja kapanan. Produksi Kalbe Farma. Pada babak terdahulu diceritakan, di hutan Bongsang terjadi pertarungan yang seru antara Mantili melawan gerombolan begal. Mantili berhasil menghancurkan anak buah gerombolan begal tersebut. Tetapi pemimpinnya, yaitu 4 serangkai penjahat bayaran, yaitu Gobin, Gawok, Harak, dan Juntrung, tidak mudah dilumpuhkan. Mereka adalah 4 serangkai tokoh hitam yang banyak malang melintang di dunia kejahatan. Mereka tahu Mantili memiliki 2 buah pedang mujizat yang dapat melumpuhkan lawan tanpa harus terkena tusukan maupun bacokan. Untuk itu, mereka mengatur siasat. Harak dan Juntrung yang menguasai senjata rahasia
yaitu berupa jarum-jarum kecil dan paku-paku runcing, menggempur Mantili dengan gencar. Kemudian Gobin, yang ketangguhannya paling tinggi dari keempat temannya itu, menyerang dari arah depan, sedangkan Gawok menyerbu dari arah belakang. Digempur sedemikian rupa, mau tidak mau, Mantili kewalahan. Dia harus membagi perhatiannya ke 3 arah. Serangan dari muka, serangan dari belakang, dan gempuran ratusan jarum dan paku runcing yang tidak henti-hentinya mencecar dengan gencar. Lambat laun, Mantili mulai terdesak. Keempat serangkai begal hutan bongsang menjadi girang melihat Mantili terdesak. Mereka semakin bersemangat menggempur Mantili. Kalau begini caranya, aku bisa mampus. Si Gobin dan si Gawok yang menyerang aku dari depan dan belakang bisa aku tahan. Tapi si Harak dan si Juntrung yang menggempur aku dari jauh dengan senjata rahasia itu yang membuat aku kelabakan. Baik, mereka dulu yang aku habiskan. Kemudian baru si Gobin dan si Gawok. Hiai! Kemana dia? Kemana dia? Hilang. Mantili hilang. Tidak hilang, tapi melompat ke atas dengan cepat. Ya, aku melihatnya sekilas. Awas! Dia ada di belakang kalian! Harap! Juntrung, awas! Hiai! Mampus kalian! Mantili sadar bahwa Harak dan Juntrunglah yang membuat dia terdesak, sebab mereka berdua mencecar dari jarak jauh. Itulah makanya Mantili melumpuhkan mereka berdua terlebih dulu. Kecepatan Mantili di dalam ilmu meringankan tubuh sudah mencapai tingkat sempurna. Tubuhnya melesat ke atas sebagai kilat. Kecepatan bergeraknya sulit diikuti oleh pandangan mata. Itulah sebabnya Gobin, Gawok, Harak, dan Juntrung mengira Mantili menghilang. Untuk beberapa saat lamanya, keempat serangkai begal itu tercengang, celingukan mencari Mantili ke sana kemari. Dan sebelum mereka sadar, Mantili sudah berada persis di belakang Harak dan Juntrung. Gobin yang menyadari akan datangnya serangan yang paling berbahaya dari Mantili berteriak memperingatkan Harak dan Juntrung. Tapi terlambat. Mantili lebih cepat. Pedang setan berkelebat menghunjam ke punggung Harak, tembus sampai ke dada. Dan pedang perak menghunjam ke punggung Juntrung, tembus sampai ke dada pula. Juntrung dan Harak roboh dan mati seketika. Melihat Harak dan Juntrung terkapar tanpa nyawa, Gobin dan Gawok terbelalak. Mereka sangat ngeri melihat kekejaman Mantili. Perempuan iblis! Dua orang teman kalian, si penyerang gelap sudah mampus. Sekarang kalian bisa lagi bertarung seenak perut kalian sendiri. Lihat! Tanpa memberikan lagi kesempatan untuk berpikir banyak kepada Gobin dan Gawok, secepat kilat Mantili menyerang dengan melakukan serangan kilat. Keruan saja Gobin dan Gawok menjadi gelagapan. Gobin dan Gawok yang merasa gentar melihat kekejaman Mantili menjadi ciut. Mereka menjadi kalang kabut, digempur habis-habisan oleh Mantili. Dan pada jurus yang ke-50, pedang setan Mantili berkelebat menyambar leher Gobin. Dengan gugup, Gobin berusaha menangkis. Akibatnya, dua buah pedang berbenturan dengan keras.
pedang Gobin bukanlah pedang mujizat seperti pedang setan. Maka pedang itu seketika patah menjadi 2 bagian. Pedangku patah. Di saat Gobin sedang terbelalak melihat pedangnya yang patah dan tangannya masih terangkat setelah menangkis serangan, secepat kilat Mantili mengirim sebuah tusukan. Maka tak ayal lagi, pedang setan amblas menghunjam ke dada tembus sampai ke punggung. Gobin menjerit panjang dan roboh terkapar mandi darah. Iblis, kau membunuh Gobin. Kubunuh kau. Tobat, pedangku patah. Gawok yang melihat Gobin sahabatnya tewas dengan histeris menyerang Mantili secara membabi buta. Tapi hanya sekali babat, pedang Gawok patah menjadi 2 bagian. Gawok terbelalak dan tertegun dan hendak bergerak mundur, tapi dia terlambat. Pedang perak di tangan kiri Mantili lebih cepat, dengan deras menghujam ke dada Gawok. Dengan jeritan panjang, Gawok roboh dan tidak bangun lagi untuk selamanya. Tamatlah riwayat kalian 4 serangkai begal hutan bongsang. Hei, kalian anak buah begal, siapa yang penasaran? Ayo maju! Baik, hari ini aku bubarkan gerombolan begal hutan bongsang. Kalian harus meninggalkan hutan ini. Cepat! Sejak hari ini, hutan bongsang bebas. Tidak ada begal. Kumbang! Nah, Kumbang, tugas kita yang pertama sudah selesai. Sekarang kita harus menyelesaikan tugas yang kedua. Menjumpai 3 raja bajak laut di pantai Bakasin. Hup! Hiya! 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 Paduka Mahapatih Kotawa yang mulia. Oh, Tumenggung Kanta, kemarilah. Daulat Paduka. Bagaimana pemeriksaanmu terhadap Bukarti? Sudah selesai, Paduka. Bagaimana hasilnya? Tidak ada alasan bagi hamba untuk menahannya. Maksudmu? Hamba melakukan pemeriksaan secara 2 tahap. Tahap pertama, pemeriksaan sehubungan dengan perbuatannya melarikan diri dari ibu kota kerajaan Madangkara, meninggalkan harta kekayaannya begitu saja, sehingga timbul akan adanya persengketaan di antara para bawahannya. Tahap kedua, hubungannya dengan Kijara dan Lugina. Namun perkara ini baru akan dilaksanakan setelah Tuanku Brahma datang dari usaha pengejaran terhadap Kijara dan Lugina. Ya, aku setuju. Sebab kalau Tuanku Brahma datang, kita akan bisa tahu perkembangannya. Daulat Paduka. Terus? Dalam pemeriksaan tahap pertama, Bukarti tidak bersalah. Oh iya? Iya. Dia melarikan diri dari ibu kota Madangkara, disebabkan oleh karena dia menerima Kijara dan Lugina di rumah penginapannya, dan melihat Gusti Ayu Dewi Mantili akan mengobrak-abrik rumah penginapan itu. Bukarti takut terbawa-bawa. Jadi Bukarti bebas? Tidak, Paduka. Lalu? Dia tetap dalam pengawasan. Tahanan luar? Benar, Paduka. Jaminannya apa? Dalam 3 hari ini dia akan pergi ke Kadipaten Kuntala untuk mengurus usahanya di sana. Kemudian kembali ke sini untuk membereskan semua harta kekayaannya di sini. Kanta, bila dia ingkar? Dia sudah menggoleskan namanya pada surat perjanjian yang hamba buat, bahwa dia menyatakan akan mematuhi batas waktu yang hamba berikan. Dengan ancaman, hamba akan memerintahkan pasukan Kadipaten Kuntala untuk menangkap dia bila melanggar batas waktu yang telah ditentukan tersebut. Kenapa tidak dibalik?
Maksud Paduka? Pertama-tama, dia harus menyelesaikan perkara harta kekayaannya di sini. Setelah itu, baru pergi ke Kadipaten Kuntala. Tidak membelenggu, Paduka? Membelenggu? Iya. Kalau dia pertama-tama membereskan semua perkara harta kekayaannya di sini, lantas pergi ke Kadipaten Kuntala untuk maksud yang sama, ada kemungkinan dia terus ngabur, Paduka. Sebab segala sesuatunya sudah dia dapatkan. Iya, kau benar. Kalau dia sudah menyelesaikan semua harta kekayaannya di sini, dia punya bekal. Dan bekalnya itu tentulah besar sekali. Dan itu bisa pergunakan untuk melarikan diri. Bahkan bisa pergi ke negeri seberang. Demikianlah, Paduka. Ya, baiklah Temenggung Kanta. Tugasmu sudah selesai. Kau boleh kembali ke tempat tugasmu. Daulat, Paduka. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan Mulas peri kembung, Roma obatnya, Roma obat mah hijau dengan 6 vitamin, sembuhkan nyeri ulu hati dan sakit kantung hati. Mulas peri kembung, Roma obatnya. Ingat, Roma mengamankan mah. Roma, obat mah hijau. Produksi Kalbe Farma. Wah, bahaya. Wah, bahaya. Bahaya. Terjamin isinya, oleskan saja kapan. Kemana ini orang? Kalau kelupaan bisa bahaya nih. Bu. Ada apa, Pak? Pesenanku dapat nggak? Kalpanak? Dapat dong, Pak. Kan di semua tempat ada yang jual. Itu memang salah satu keistimewaan Kalpanak, Bu. Salah satu? Iya. Keistimewaan lain apa sih, Pak? Kecuali botolnya lebih baik. Kalpanak sudah belasan tahun terbukti ampuh untuk membasmi panu, kladas, kurap, dan gatal jamur. Hebat, ini baru papiku. Ampuh khasiatnya, terjamin isinya, oleskan saja kapanan. Produksi Kalbe Farma. Cerdik juga si Temenggung Kanta itu. Aku tidak ditahan, tapi aku tidak dilepas begitu saja. Tetap diawasi. Mudah-mudahan aku bisa menghapus jejak perkara persekongkolanku dengan Kijara dan Lugina, sehingga aku bebas dari ancaman hukuman. Berhenti! Siapa itu? 2 orang laki-laki menghadang di tengah jalan. Berhenti! Kijara, Lugina. Apa kabar Bu Karti? Sudah lama kita tidak ketemu ya. Waduh, kemana saja kalian ini? Kalian sampai hati membiarkan aku sendirian menempuh bahaya. Kami juga mencari Bu Karti. Kemana-mana tidak ada. Sampai bingung. Aku baru pulang dari ibu kota Madangkara. Hah? Bu Karti dari ibu kota Madangkara? Ya. Berarti dulu itu ketika penginapan Hegar digempur oleh pasukan keraton, Bu Karti tidak jadi pergi. Masih tetap bertahan di sana. Pergi juga. Aku melarikan diri. Tapi kenapa sekarang berkata baru dari ibu kota Madangkara? Ceritanya begini. Turunlah dari pedati. Lalu kita duduk-duduk di sana di bawah pohon yang rindang itu. Ya, ayo. Dulu itu, waktu terjadi keributan di penginapan Hegar, aku diam-diam melarikan diri. Ditemani oleh si Opak, pelayan penginapanku. Si Opak yang brengsek itu? Yang suka berteriak-teriak kalau memanggil orang? Ya, tapi dia sudah mati. Mati? Di desa Ganyong,
dia main mata dengan seorang perempuan yang sudah punya suami. Suaminya pencemburu. Lalu mereka berkelahi, si Opak yang mati. Opak. Kasihan. Bu Karti waktu itu lari kemana? Ke Kadipaten Kuntala. Berani benar. Kadipaten Kuntala masih daerah bawahan Kerajaan Madangkara. Di sana Bu Karti bisa ditangkap oleh pasukan Kadipaten. Rencanaku di sana hanya 2 hari saja. Hanya untuk mengambil harta simpananku. Selanjutnya, aku akan terus ke Kadipaten Kempul yang berada di wilayah Kerajaan Bantam Girang. Tapi rencana itu tidak jadi. Kenapa? Aku bertemu dengan Rompal dan Turgil. Rompal dan Turgil, siapa mereka? 2 orang pelaku pengerusakan dan pembakaran Goa Pantai Selatan. Hah? Mereka yang merusak dan membakar Goa Pantai Selatan? Ya. Ini dia nih. Di mana mereka? Aku sikat mereka. Mereka sudah mati. Hah? Sudah mati? Mereka saling bunuh. Saling bunuh? Kenapa? Pertamanya aku tidak tahu kalau mereka itu penjahat yang selama ini kita cari. Aku dan mereka bergaul saja secara berteman. Lama-lama rupanya si Rompal agak jatuh hati padaku. Jatuh cinta kepada Bu Karti? Kenapa kau tertawa, Lugina? Iya, aku tahu. Aku sudah tua. Jadi mungkin saja si Rompal itu cuma mau menguras harta kekayaanku saja. Lalu? Aku juga senang sama si Rompal. Ketawa lagi. Biar sudah tua, jatuh cinta kan tidak dilarang. Ya kan Bu Karti? Memangnya cinta hanya untuk orang muda? Aku tidak tahu apa namanya. Yang jelas, aku senang pada si Rompal. Aku banyak memberikan uang, pakaian, dan pemberian lainnya pada si Rompal. Wah, enak benar si Rompal. Aku juga mau. Mulut kau dijaga sedikit, Lugina. Ya, terus. Rupanya si Turgil iri. Kemudian mereka sering bertengkar. Perselisihan mereka semakin memuncak sampai pada suatu hari saling membongkar rahasia diri mereka masing-masing. Di saat itulah aku baru tahu kalau mereka itu 2 orang dari 10 orang kaum perusuh yang membuat huru-hara di Madangkara. 10 orang? Ya, semuanya 10 orang. Siapa saja mereka? Sabar, nanti aku terangkan. Ya. Setelah aku tahu siapa mereka, diam-diam aku pergi. Tujuanku akan ke Madangkara, melaporkan semuanya kepada Tuanku Brahma. Waduh, bahaya. Kalau Bu Karti menghadap kepada Tuanku Brahma, rahasia kita bisa terbongkar. Sabar, nanti menyusul akan aku jelaskan. Ya, terus? Aku kepergok. Dicegat oleh mereka berdua? Ya, si Turgil berniat membunuh aku. Tapi si Rompal tidak setuju. Mereka bertengkar, akhirnya berkelahi. Dan dua-duanya mati, ditembus oleh pedang mereka masing-masing. Terus Bu Karti ke Madangkara? Ya. Lalu? Tuanku Brahma tidak ada. Kemana? Mencari kalian berdua. Ya, Tuanku Brahma sedang mengembara untuk mencari kalian berdua. Kau Kijara dan kau Lugina. Celaka. Perkara ini semakin ruwet. Alah. Kita sikat saja pakai ajian Waringin Sungsang. Beres. Tidak segampang itu, Lugina. Dia berani mencari kita karena mungkin dia sudah punya ilmu penangkal ajian Waringin Sungsang. Saat ini, ajian Serat Jiwa adalah ilmu kedikjayaan yang paling tinggi. Tapi oleh ajian Waringin Sungsang, hancur. Nah, mau ilmu apa lagi yang dia pertunjukkan pada kita? Brahma orangnya cerdik dan rajin. Tidak kenal putus asa. Dia tentu menempa diri untuk menemukan sebuah ilmu kedikjayaan yang bisa melebihi ajian Waringin Sungsang. Kau takut? Aku tidak takut. Tapi aku tidak pernah menganggap remeh terhadap musuh. Ya. Kita lihat saja nanti. Bu Karti, lalu di Madangkara kau menjumpai siapa? Pati Gotawa dan Mantili. Lalu apa kata mereka? Begini. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan Mual mulas berikembung
Roma obatnya, Roma obat mah hijau dengan 6 vitamin, sembuhkan nyeri ulu hati dan sakit kantung hati, mual mules, perih kembung, Roma obatnya. Ingat, Roma mengamankan mah. Roma obat mah hijau, produksi Kalbe Farma. Wah, bahaya. Wah, bahaya. Bahaya. Terjamin isinya, oleskan saja kapan. Kemana ini orang? Kalau kelupaan bisa bahaya nih. Bu, Ada apa, Pak? pesenanku dapat nggak? Kalpanak? Dapat dong, Pak. Kan di semua tempat ada yang jual. Itu memang salah satu keistimewaan Kalpanax, Bu. Salah satu? Iya. Keistimewaan lain apa sih, Pak? Kecuali botolnya lebih baik, Kalpanax sudah belasan tahun terbukti ampuh untuk membasmi panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Hebat, ini baru papiku. Ampuh khasiatnya, terjamin isinya, oleskan saja kaparan. Produksi Kalbe Farma. Bu Karti kemudian menceritakan semua pertemuannya dengan Patih Gotawa dan Mantili. Diceritakannya pula Mantili dengan murka berangkat untuk mencari kaum perusuh. Kemudian Bu Karti diserahkan kepada Tumenggung Kanta yang menjabat sebagai ketua pengadil di Keraton Madangkara. Ki Jara dan Lukina mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian, apa yang akan diperbuat oleh Ki Jara dan Lukina setelah selesai mendengarkan penjelasan dari Bu Karti? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Promah, obat mah hijau, dan Kalpanax, obat penyakit kulit paling ampuh khasiatnya.